Guys, ini saya baru saja nyampe di Jakarta. Jadi kemarin barusan terbang dari Malang ke Jakarta karena besok lusa akan ada kelas digital marketing elite training di Jakarta. It's quite full. Kita nggak menyangka kemarin sampai harus beberapa kali arrange layout lagi karena pertambahan orangnya cukup signifikan. Jadi sampai kemarin nolak-nolak, habis itu kita arrange ulang, akhirnya berhasil masuk semuanya. Thank God untuk pesertanya semuanya. Jadi cukup sukses lah dengan dalam arti kapasitas peserta gitu ya. Anyway, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi karena kemarin beberapa episode sebelumnya itu saya sempat posting tentang vlog saya di Bali. Jadi vlog saya di Bali, saya bercerita tentang bagaimana caranya teman saya bisa mendapatkan 400 miliar dalam waktu 4 bulan aja. The problem is di Indonesia angka itu besar. Buat saya besar. Buat kemarin partner saya Albert Leonardo, dia mengatakan sampai I can't believe my ears. Jadi kayaknya telinga saya pun nggak percaya gitu dengar angka segede itu gitu. Nah, bahkan ada sampai yang menulis di Facebook saya, kalau copywriting yang bener dong, masa segitunya sih gitu, sampai kayak begitu. Padahal saya nggak ada copywriting apapun, maksudnya saya cuma sharing tentang apa yang saya alami kemarin di Bali gitu. Jadi, wow. Oke, jadi itu pengen saya angkat dalam episode kali ini gitu ya. Jadi mindset kita itu protektif. Mindset kita tuh protektif, which is some part itu bagus, some part is bad. Bagusnya adalah melindungi Anda dari hal-hal yang terlalu too good to be true gitu ya. Tapi at the other way, itu men-shutdown Anda untuk melihat peluang-peluang berikutnya. Jadi Anda harus pinter-pinter di sini. Skill Anda dipertanyakan sekarang. Apakah Anda bisa memilih-milih informasi yang memang bagus atau yang kelihatannya bagus? Nah, ini skill Anda sekarang. Nah, sekarang sebelum masuk ke situ, saya pengen bedah dulu sebenarnya. Banyak orang ketika saya ngajar digital marketing, mereka selalu mengatakan, saya gaptek. Kalau saya gaptek gini, gimana bisa digital marketing? Oke, so dari situ, saya pengen menggarisbawahi bahwa kata gaptek itu sebenarnya adalah proteksi otak terhadap kita. Which is in certain way, it's good. Oke. Tapi dalam konteks ini, saya mengatakan it's bad. Why? Karena kalau misalkan gaptek aja, anak saya masih kecil banget, itu sudah ngerti iPad, whatever kayak gitu. Bahkan waktu umurnya di bawah 1 tahun, itu sudah ngerti iPad itu. Bahkan layar monitor saya yang gede begini, itu semua di touch gitu. Dia pikir bahwa itu semuanya adalah bisa di touch gitu. Teknologinya udah sampai ke sana. Nah, bayangin aja ya, kalau anak kecil belajar sebentar, udah sebegitu ngertinya. Lah kalau misalkan ada orang yang umurnya 40, emang kalah sama bayi yang umur 1 tahun, less than 1 year. For me adalah kalau misalkan kayak begitu, itu bukan kalah sih, itu males sih. Karena udah gede gitu ya, udah umur 40, udah umur 35 gitu kan. Saya nggak mau ngomong kalau misalkan Anda umurnya 75 gitu ya. 75 pun masih ada yang keren-keren, masih ada yang mau belajar, which is bener-bener keren banget. Saya salut dengan orang-orang kayak begitu. Tapi kalau Anda umur 35, umur 40, umur 45 dan mengatakan gaptek, man, it's like saying I'm lazy. Paham maksudnya? Kalau gaptek seolah-olah saya dilahirkan gaptek dan habis itu saya nggak bisa berubah. Padahal kalau mau belajar bisa. Sebenarnya yang di sana kalau ngomong lazy, maka malu kan? Ngomong saya pemalas gitu, malu nggak sih? Malu banget kan? Karena itu malu, maka enaknya ngomong saya gaptek aja deh. Paham maksudnya ya? Jadi itu adalah mekanisme escape, excuse supaya diri kita aman lah. Saya kan gaptek dari dulu juga nggak pernah nyentuh teknologi. Semua orang nggak pernah nyentuh teknologi pasti gaptek. Habis itu nyentuh sebulan juga selesai. Sebulan juga udah beres. Nggak ngerti lah 2 bulan lah. Setengah tahun lah kalau perlu memang. Tapi kalau memang sebulan aja harusnya sudah bisa sih. Cuman gini-gini doang. Ya kalau Anda nggak pernah ya kayaknya gini-gini doang juga. Orang masuk kolam renang kalau nggak pernah renang juga tenggelam kan. Tapi setelah belajar ya udah renang aja gitu kan, sama semuanya. Nyetir mobil dan sebagainya. Apparently kalau nyetir mobil kenapa nggak dibilang saya gagap teknologi mobil saya nggak kenal gitu kan? Nggak mungkin kan? Orang cuma bilang saya nggak bisa nyetir, that's it gitu, nggak pakai, saya gagap teknologi gitu kan. So at the end saya pengen menggarisbawahi bahwa itu pentingnya mengetahui apakah Anda sedang defense ataukah Anda memang nggak bisa atau apapun itu. Oke, contoh kedua adalah ketika mau join kelas saya, itu banyak sekali soalnya message di Facebook saya. Kemarin ada satu orang mengatakan, Mas kelasnya mahal banget, saya nggak punya duit. Dari sini Anda mulai paham kan?
Problemnya di mana? Di kelas saya mahal atau nggak punya duit? Kelas saya penuh loh. Kalau kelas saya penuh, artinya adalah kelas saya affordable. Orang bisa afford kalau mereka melihat value-nya. Nah, kalau nggak punya duit itu masalah lain. Kalau nggak punya duit, that's your problem. Kemarin saya bilang ke dia, wait, tunggu dulu ya. Mahal dan nggak punya duit adalah dua hal yang berbeda. Jangan disamain. Mahal seolah-olah kelas saya atau saya yang bersalah. Nggak punya duit, itu adalah kamu yang salah. Not my fault kalau Anda nggak punya duit gitu kan ceritanya. Jadi kemarin saya jelasin kayak begitu, baru dia, iya juga ya. Kalau kelas saya kemahalan, namanya kemahalan itu artinya harganya mahal, benefitnya dikit. Tapi kalau misalkan Anda beli mobil Ferrari, harganya mahal, dapatnya juga keren banget. Tetap aja nggak ada yang beli. Makanya kemarin saya sempat bilang kan, Ferrari, Anda nggak mungkin minta Ferrari nurunin harganya hanya karena Anda belum mampu beli Ferrari. Karena Ferrari punya market sendiri, it's just not you. Jadi itu mindset yang penting banget. Jadi ketika saya ikut kelas di luar negeri pun, man, gila banget, 200 juta, 300 juta kayak begitu. Mahal gak? Tergantung. Ada yang saya bilang mahal, ketika saya pulang habis itu saya kayaknya kok gitu-gitu doang ya. That's expensive. Tapi kayak begitu kemarin, yang di Bali, pulang, hari kedua aja di sana udah pengen pulang gitu. Kayaknya penuh, udah dapat banyak banget kenalannya ini, itu, tekniknya ini, itu, banyak banget. Itu saya bilang murah. Jadi mahal atau enggak itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan uang lah. Itu lebih kayak ke mahal dan nggak punya duit, it's defensive. So which one are you? Kemarin saya lihat juga di Facebook, banyak cowok sekarang bilang cewek matre semua. Is it really matre? Atau cowoknya nggak punya duit? Cewek kalau denger ini suka banget tuh. Oke, apakah salah ceweknya matre atau salah cowoknya yang nggak punya duit untuk cewek yang normal? Misalkan cewek normal. Kalau cowoknya cewek normal nih, terus cowoknya bisa duitnya banyak banget, maka cewek ini terasa ya cuman gitu doang gitu kan. Tapi kalau cewek normal ini dan cowoknya nggak punya duit di bawah begini, wih buset, high maintenance ngomongnya. So orang kan selalu ngomong kayak gitu kan dengan cewek normal, dan ketika seseorang nggak punya duit, dia kan bilang high maintenance. Why? Karena dia nggak mau salah. Yang salah ceweknya yang high maintenance, either high maintenance lah, either matre lah, begitu dan seterusnya kan. Padahal belum tentu yang itu matre beneran. Mungkin cowoknya memang nggak punya duit dan ngomong aja gitu. So it's a self defense mechanism, which is good but mostly bad. Ya, jadi Anda harus tahu di sana. Nah, sekarang itu semua tergantung mindset gitu ya. It's all about a choice. Jadi ketika melihat sesuatu kayak gitu, mulai pikirkan kenapa saya merespon seperti itu. Ini self reflection ya. Kenapa saya merespon seperti itu? Ketika ngelihat saya ngevlog tentang 400 miliar, kenapa saya merespon misalkan, wah saya pengen belajar, pengen tahu caranya. Ada yang kayak, nggak mungkin lah kayak gitu. Ingat ya, buat orang yang nggak pernah lihat 400 miliar, buat orang yang nggak pernah lihat 400 miliar, bukan berarti 400 miliar itu tidak ada. Itu pesan saya. Oke? Bukan berarti kalau Anda nggak ngelihat Tuhan nggak ada gitu. You have faith. Jadi di sana banyak hal yang mungkin kita belum tahu, itu ada gitu. Anda nggak pernah lihat listrik kan, tapi kalau dipegang juga nyetrum. Anda nggak pernah tahu gravitasi, tapi kalau Anda lompat dari gedung juga jatuh gitu. Jadi buat saya, be careful, karena bad mindset itu benar-benar akan shut down mata Anda untuk melihat peluang. Jadi begitu mindsetnya jadi negatif, itu peluang akan semua kelihatannya negatif. Jadi nggak akan maju ya, muter-muter di situ-situ terus gitu. And saran saya, sebelum saya akhiri video ini, saran saya adalah daripada rejecting the new possibility, kalau ada sesuatu gitu, daripada di reject kayak gitu, why don't you just kayak accept it, oke? Jadi oke, ada kok namanya 400 miliar misalkan kayak gitu. Oke, dia ngomong kayak begitu. Yang terbaik adalah Anda melakukan research baru ngambil action. Jadi Anda lakukan dulu, terima dulu, kemudian Anda lakukan research. Bener nggak ada hal seperti ini? Nanya ke teman-temannya, cross check semuanya, baru Anda decide apakah itu bagus atau enggak. Ya, jadi rem dulu. Biasanya instan lah, otak kita tuh kalau terbiasa negatif itu instan munculnya negatif. Makanya saya berusaha men-train otak saya itu sepositif mungkin. Episode saya yang sebelumnya 3 atau 4 kalau nggak salah, saya ngomongin tentang excuse, habis itu saya ngomongin tentang think problem solving. Jadi otak ini kalau dilatih untuk problem solving terus-terusan, dia ngelihat masalah sedikit aja langsung ketemu peluang bisnis baru, karena itu problem solving. Jadi bisnis adalah problem solving sebuah problem kan. Jadi itu yang harus Anda lakukan ya. Jadi
Rem dulu, kemudian lihat research, habis itu baru decide. Oke? Kurang lebih itu aja video saya kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan dari sini, karena saya merasa bahwa ini video yang sangat penting sekali buat kita semua. I'll see you guys in the next video. Oke, bye-bye.